Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman aku semuanya. Kali ini kita akan jawab lagi. Aku akan jawab salah satu komen dari teman kita, pertanyaan dari teman kita. Ini dari kakak Wu _ 697. Kak, mau tanya dong? Boleh. Maksudnya pendapatan Anda ditahan itu kenapa ya? Kenapa ditahan ya? Nah, untuk teman-teman, sebelum lanjut ke pertanyaannya ini, jangan lupa untuk yang belum follow aku, jangan lupa tanda plus di bagian foto profil, jangan lupa diklik dulu, oke? Nah, langsung saja. Jadi kenapa pendapat kita di FB Pro itu ditahan? Di FB Pro ataupun di Fanpage sama ya teman-teman. Kalau ditahan itu berarti pendapatan kita belum mencapai maksimal, belum mencapai $100. Jadi pendapatan kita nanti akan diakumulasi ke bulan depan atau ke bulan depannya lagi sampai mendapatkan pendapatan kita $100 gitu ya teman-teman. Jadi hitungannya kalau misalnya dari awal bulan nih, dari tanggal 1 sampai akhir bulan, misalnya tanggal 30 atau tanggal 31 itu kita udah tutup buku. Pendapatan kita misalnya dari tanggal 1 sampai akhir bulan itu nanti akan ada laporan ke kita, akan ada laporan biasanya di tanggal 10. Di tanggal 10, kalau di tanggal 10-nya itu tidak tanggal merah atau tidak weekend. Kalau misalnya di tanggal 10-nya bukan hari kerja, misalnya di tanggal merah, berarti akan loncat ke tanggal 11. Pokoknya kalau weekend, Sabtu Minggu itu, kalau misalnya tanggal 10-nya di Sabtu ataupun di hari Minggu, berarti nanti akan laporannya akan ada di hari Senin. Pokoknya kalau tanggal merah sama weekend itu berarti akan maju ya. Sama dengan nanti kita gajian itu kan misalnya nih pendapatan di sekarang bulan apa? Juli ya. Misalnya kemarin itu di tanggal 1 Juni sampai akhir Juni tanggal berapa? 30 atau 31 aku lupa ya. Pokoknya sampai di akhir tanggal 31 Juni. Nanti laporan kita, pendapatan kita tuh akan masuk nih di AdSense di tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 ya, tergantung pokoknya setelah tanggal 10 lah Pak. Kalau misalnya tanggal 10-nya seperti tadi aku bilang di hari kerja, pasti nanti di tanggal 10 kira-kira udah siang itu pasti akan ada laporannya berapa. Nah, tapi kalau kita gajian dari AdSense-nya bukan di tanggal 10 di bulan Julinya ya. Di bulan Juni laporannya akan masuk di bulan Juli. Nah, gajiannya di tanggal 21 kalau misalnya udah mencapai $100. Nah, waktu gajian juga sama. Kalau tanggal 21-nya itu di hari weekend ataupun di tanggal merah, itu berarti kita akan maju ke tanggal 22 atau tanggal 23. Standarnya itu di tanggal 21. Sebenarnya ini udah ada keterangannya dari Facebooknya sendiri ya, dari monetisasinya kalau kita mau baca gitu. Jadi kita gajian itu per tanggal 21 gitu ya teman-teman. Kalau misalnya tanggal 21-nya tidak di tanggal merah dan tidak di hari weekend, jadi di hari kerja. Begitu ya, paham ya? Jadi pendapatan kita di awal bulan sampai akhir bulan itu kita tutup buku, laporan pendapatan kita akan masuk di tanggal 10, itu standar ya. Tanggal 10 nanti gajiannya di tanggal 21, itu ya maksud kan. Nih Juni, tanggal 1 Juni sampai 30 Juni itu pendapatan kita mendapat berapa nih? Misalnya nggak nyampe $100, misalnya hanya $50, berarti kita tidak bisa gajian ya. Jadi itu nanti ditahan teman-teman, diakumulasi ke bulan Juli. Kalau bulan Juli misalnya kita bisa diakumulasi nih dari pendapatan kita di bulan Juni ditambahin lagi ke bulan Juli. Kalau udah bisa mencapai, kalau bisanya mencapai $100, nah insya Allah nanti di bulan Agustus tanggal 10 masuk laporannya dan tanggal 21 insya Allah kita gajian. Nah gitu ya teman-teman. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kenapa ditahan? Karena kalau ditahan itu berarti belum mencapai $100. Jadi nanti akan diakumulasi ke bulan berikutnya, kalau kita udah bisa mencapai $100. Antara ditahan dan diproses itu hampir sama ya teman-teman. Kalau diproses berarti kita belum
nanti kan ke tanggal 10 kita udah ada laporannya nih. Berarti pendapatan kita di bulan kemarin itu dapatnya berapa gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan aku. Kalau misalnya masih kurang jelas, masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan saja kembali di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa video aku juga di-share ke teman-teman kita yang mungkin membutuhkan informasi seperti ini. Jadi teman-teman kita juga bisa paham ya teman-teman gitu. Juga yang belum follow jangan lupa di-follow ya. Oke, see you next sama video. Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau jawab pertanyaan. Ini komen dari Kakak Sinta Olviana. Kak, kalau reelsnya spill atau review produk boleh kan? Nah teman-teman, aku mau bahas yang nggak bolehnya dulu ya. Jadi apa yang nggak boleh kita upload, sebenarnya reel ataupun POD ini hampir sama ya teman-teman. Yang nggak boleh itu kita re-upload konten orang lain tanpa ada kinerja kita. Yang nggak boleh itu kita harus mau baca juga ya. Kita tidak boleh melanggar pedoman komunitas, kebijakan monetisasi itu bisa dibaca sama teman-teman semuanya. Kita juga harus mau ya baca. Pokoknya kalau misalnya diiniin di situ ada keterangannya jelas. Intinya nggak boleh yang melanggar pedoman komunitas, sama nggak boleh melanggar kebijakan dari monetisasi ya. Salah satunya itu konten re-upload gitu ya. Terus selanjutnya kalau misalnya review produk boleh nggak kita teman-teman, kalau konten kreator itu kita lihat konten-konten teman-teman kita. Salah satunya itu tinggal amati ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah kayak gitu. Aku mau review produk, lihat pasti itu boleh. Yang penting kakak, yang nggak boleh itu kita yang melanggar kebijakan monetisasi, yang nggak boleh melanggar pedoman komunitas, dan usahakan tidak kena hak cipta ya, biar aman nanti ketika kita udah mendapatkan undangan dari reelsnya ya. Kalau misalnya kena hak cipta, kita nih tidak kena pelanggaran, tapi bisa aja nanti penghasilan dari reelnya itu yang kena hak cipta, nanti pendapatannya larinya ke yang ngeklaim karena kita kena hak cipta jadi pendapatannya untuk orang lain, bukan untuk kita, untuk yang punya hak cipta gitu ya. Pokoknya itu aja. Pokoknya lihat konten-konten teman-teman kita yang lain, amati, tiru, dan modifikasi, itu salah satunya. Yang nggak boleh itu sekali lagi yang melanggar pedoman komunitas, yang melanggar kebijakan monetisasi Facebook. Kalau di Facebook gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan jawaban dari aku jelas dan bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dan masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan kembali di kolom komentar. Oke, see you next sama video. Yaudah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye now.